Sidang pra-peradilan yang menjerat Muhammad Farhan Lai memasuki babak paling menentukan. Namun alih-alih menghadirkan kepastian hukum, persidangan justru membuka tabir persoalan yang lebih besar, dugaan kekeliruan serius dalam proses penyidikan oleh aparat. Sorotan publik ini tidak hanya tertuju pada nasib Farhan, tetapi juga pada kinerja aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Polsek Banyumanik, yang dinilai menghadapi kritik tajam atas logika penerapan pasal. Ahli pidana, ada cacat logika dalam penerapan pasal. Dalam sidang Kamis tanggal 9 April tahun 2026, keterangan ahli pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Dr. Asmi Syahputra, SH. MH menjadi titik balik penting. Di hadapan majelis hakim, ia menegaskan bahwa penerapan pasal 378 KUHP terhadap Farhan patut dipertanyakan. Menurutnya, dalam konteks hubungan kerja, pendekatan hukum yang relevan seharusnya berbeda. Jika seseorang adalah karyawan dan perbuatannya terkait pekerjaan, maka pendekatannya harus melihat relasi kerja. Ada pasal lain yang lebih tepat dibandingkan penipuan, ungkapnya dalam persidangan. Pandangan ini memperkuat dugaan bahwa perkara yang menjerat Farhan tidak ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat sejak awal. Dari penipuan ke relasi kerja, salah klasifikasi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Farhan merupakan karyawan aktif PT Universal Indo Persada. Dalam kondisi tersebut, ahli menilai bahwa pendekatan pidana umum seperti pasal 378 KUHP berpotensi keliru jika tidak mempertimbangkan konteks hubungan kerja. Hal ini memunculkan pertanyaan serius. Apakah penyidik telah mengkaji perkara ini secara utuh, atau justru terburu-buru dalam menentukan pasal? Biaya penanganan vs kerugian jadi sorotan. Yang tak kalah mengejutkan, dalam persidangan juga terungkap bahwa nilai kerugian perusahaan yang dipersoalkan hanya sekitar 5,7 juta rupiah, bahkan menyusut menjadi 1,7 juta rupiah. Namun di sisi lain, proses penanganan perkara disebut melibatkan serangkaian tindakan, termasuk pemanggilan hingga langkah hukum lintas daerah. Situasi ini memunculkan kritik tajam dari tim kuasa hukum. Apakah penanganan perkara ini sudah proporsional? Atau justru menimbulkan pertanyaan baru soal efisiensi dan prioritas penegakan hukum? Lokus delikti dipertanyakan, kenapa disidangkan di Semarang? Aspek lain yang menjadi sorotan adalah soal kewenangan wilayah lokus delikti. Berdasarkan keterangan ahli, jika mengacu pada KUHP, perkara seharusnya diperiksa di wilayah tempat kejadian atau domisili mayoritas saksi. Namun fakta di persidangan menunjukkan, dugaan peristiwa terjadi di Jawa Barat. Mayoritas saksi berada di Jawa Barat. Sementara proses hukum berlangsung di Semarang. Kondisi ini memicu tanda tanya besar tentang ketepatan forum pengadilan yang digunakan. Kritik terhadap profesionalitas penyidikan menguat. Kuasa hukum, John Liver Situmorang, SH. MH, Paulina Krisanti Situmeang, SH. MH sebelumnya juga telah menyinggung adanya indikasi proses yang tidak transparan dan terkesan dipaksakan. Sementara itu, Antonius Hadisutekjo, SH menyoroti berbagai kejanggalan administratif seperti SPDP ganda dan inkonsistensi tanggal dokumen. Rangkaian fakta ini memperkuat persepsi publik bahwa penanganan perkara ini tidak berjalan secara ideal. Dari Kota Semarang, Iskandar melaporkan untuk portal Indonesia Newsnet. Regulasi, kemudian minimum alat bukti, izin, limitasi. Ada pembatas. Pembicaraan mengenai ini sudah banyak berkembang. Nah, kemudian kan ada ketentuan selanjutnya, apakah ada politik? Jadi, sudah menyebutkan tidak sekedar dua alat bukti, tapi formil itu tadi yang seperti yang disebutkan. Ya. Tapi kemudian di perma itu disebutkan juga bahwa dua alat bukti yang besar tidak memasuki materi perkara. Ya. Nah, yang mendapat batasan antara formil yang tadi disebutkan L tadi itu dengan materi perkara itu. Tapi sebelumnya data ini masih berlaku. Pasal ini Masih berlaku yang mulia, tapi harus dikontekstualkan yang mulia dengan pembaruan yang maksud daripada pembaruan acara pidana. Banyak konsideran tadi saya singgung yang mulia, supaya penegakan hukumnya lebih berkualitas. ya. Nah, kemudian tidak memasuki materi perkara ini, apakah masih relevan? Kemudian saya tanya dulu, batasannya apa dulu? Secara formil dengan memasuki materi perkara. Saya sangat setuju. Pertanyaan yang mulia sangat cerdas. Karena itu saya berpikir yang mulia, nanti yang mulia bisa gunakan pasal 1 angka 31 yang mulia. Pasal 1 angka 31, dulu saya tidak mengenal, yang saya bilang, dan selalu terjebak.
Penetapan tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh ada di situ yang punya kejelasan terjadinya. Kalau dia bikin nggak jelas, makanya surat dakwaan nggak jelas, nggak lengkap, bahaya. Kalau tadi yang mulia lihat pada penerapan yang keliru, berarti kan sesuatu yang tidak jelas. Jadi kejelasan itu berarti kan harus lihat yang mulia. Relevan tidak alat buktinya yang mulia. Dulu tidak ada diksi yang mulia. Saya lebih memilih perma 4 kalau lagi memang tidak boleh masuk. Tapi begitu diuji berkali-kali tentang tersangka dan penetapan tersangka, ada diksi kejelasan. Suatu kejelasan mau tidak mau menarik kepada alat bukti, subjek hukum dan perbuatannya. Demikian. Pernah saudara saksikan, pernah ada kalau ahli saudara ahli pernah jadi ahli kasusnya Peron tidak apa dia dengan anggota polisi dan apa tentang kesalahan atau masuk kan pernah saudara jadi Cirebon yang sama di situ kan saya dengar waktu seperti saudara Bapak Sarukan sebetulnya penetapan tersangka itu kan sudah hasil gelar perkara. Lain di tingkat Polsek, Polres, Polda, Polda, kalau habis makanya nggak ada. Saudara waktu itu kan jadi ahli di sana. Jadi bagaimana pendapat ahli ternyata hasil gelar tidak bisa menyimpang atau bisa ada kekeliruan. Menurut ahli seperti apa? Ya itu tadi tiketnya, kalau penyelidikannya dan penyidikannya tidak bikin jelas, tidak bikin terang, ada sesuatu, misalnya motifnya ada kriminalisasi, nilai angkanya tidak tinggi. Jadi fenomena-fenomena itu, gejala-gejala itu seharusnya harus lengkap tadi, lengkap